Kalau di total itu adalah hidup di dunia, jumlahnya itu di akhirat nanti perjalanan kita itu tidak bisa dihitung dengan hitungan hari, tidak bisa dihitung dengan hitungan bulan, tidak bisa dihitung dengan hitungan tahun, tapi nanti di akhirat itu ada yang kemudian disebut dengan istilah khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Berarti perjalanan itu tidak bisa dihitung. Kalau kemudian di dunia kita habiskan semuanya 63 tahun itu dengan mencari nafkah pagi sampai sore, lalu kemudian di akhirat yang perjalanannya sangat lama, sangat jauh, dan nanti titik akhirnya adalah khalidina fiha, maka jawabannya adalah apa yang kemudian kita butuhkan modal untuk mencari kehidupan setelah di akhirat, setelah di dunia. Ini yang kita mencari. Gitu. Nah, ketika kemudian hari ini kita datang ke sini, itu niat ikhlas karena tidak lain adalah takziah, memberikan, menggembirakan, menyenangkan saudara kita, keluarga yang ditinggal. Bagaimanapun orang tua ini punya anak, dan anak itu semuanya dibesarkan sampai kemudian kuliah, yang belum nikah sampai dinikahkan, yang kemudian belum punya rumah sampai dibuatkan rumah, dan seterusnya. Maka pada saat itu tidak ada yang bisa kita kerjakan kecuali adalah awalatun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Dan anak soleh itu dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dan tempatnya orang-orang yang soleh itu pasti di masjid. Tempatnya adalah di majlis-majlis ilmu. Itu adalah tempat orang-orang yang soleh. Dan kemudian ketika orang yang soleh diajak untuk mendoakan, maka pada saat itu mereka ridho untuk mendoakan keluarga yang ditinggal, keluarga mendoakan orang yang kemudian meninggalkan, dan kita memberikan kegembiraan. Ini adalah bagian dari seorang muslim dengan muslim yang lain. Apatah lagi silaturahim itu adalah memperpanjang umur kita dan meluaskan, membuka rezeki kita. Maksudnya memperpanjang umur itu adalah umur yang kemudian Allah berikan itu menjadi umur yang barokah. Sementara harta yang kemudian diberikan oleh Allah dibuka, dan harta itu adalah halalan thayyibah. Itu yang kemudian kita mendapatkan ganjaran silaturahim, dapat juga kemudian hadiah dari Allah, yaitu umurnya panjang, dipanjangkan umurnya dan dibuka. Muslimin jamaah takziah yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Nah, perjalanan yang kita tempuh yang panjang itu, tentu perjalanan itu tidaklah mudah begitu saja. Perjalanan itu betapa beratnya, betapa susahnya. Susah itu dilihat bahwa di tengah-tengah kita menjalankan ibadah ada ujian yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau sholat, tapi kita ada tugas, yaitu untuk memenuhi nafkah keluarga kita. Maka nafkah yang kemudian kita kerjakan itu adalah nafkah yang halal. Lalu kemudian kehalalannya kerja kita, kehalalannya nafkah itu menjadikan orang yang bekerja untuk keluarga itu menjadi pahala. Itu menjadi pahala. Ini adalah pemberian dari Allah yang luar biasa. Sehingga ketika kita menempuh perjalanan di dunia yang sangat kemudian di akhirat panjang sekali, maka saat itu kita diperintahkan oleh Allah untuk terikat kepada hukum ajaran Islam. Maka yang wajib, yuk kita kerjakan. Jangan yang wajib itu ditinggalkan, yang wajib itu dikerjakan. Ada orang dialog ngobrol tentang ditanya, apakah Anda siap mati? Ya, semua orang kalau ditanya siap mati, ya kesimpulannya pasti kalau orang yang ditanya siap mati, orang yang pahalanya sedikit, pasti jawabannya ya nggak siap mati. Tapi kalau ditanya orang yang kemudian sudah menyiapkan kematian itu, yang dikondisikan dengan kematian yang husnul khatimah, maka orang itu pun akan mengatakan saya siap mati. Kalau kemudian ditanya kepada orang yang sudah putus asa dengan kehidupan, ditanya siap mati, jawabannya pasti dia jawab
saya sudah mati, siap mati. Kalau kemudian kita ditanya, apakah di antara kita siap mati? Pasti jawabannya ya. Ada orang yang tidak sholat, lalu kemudian tanya, saya sudah siap mati. Itu bukan menyiapkan kematian, itu adalah nekat menuju kematian. Kenapa bisa nekat menuju kematian? Karena ketika di antara kita sudah mati, maka tidak ada lagi pahala kecuali pahala di dunia yang kita kerjakan. Yang kedua adalah kita memang di dunia itu punya amal soleh. Di dunia itu kita juga punya sedekah jariyah. Di dunia juga kita mengerjakan namanya ilmu yang bermanfaat. Kalau kemudian kita di dunia tidak melakukan kebaikan, maka perjalanan di akhirat akan kemudian bisa jatuh ke tempat yang paling buruk. Ketika saya membuat akad ijarah itu kerja orang. Pada saat ada orang kerja itu di MTS itu aula yang tinggi. Pada saat balkonnya itu tidak dibuka, maka orang yang di atas itu kerja, dia bilang, wah ini enggak tinggi. Ketika balkonnya jatuh, orang yang kemudian saat ijarah mengatakan, Ustaz, Mas, saya enggak siap kerja Mas. Itu tinggi sekali, ngambil sengnya di atas. Itu tingginya itu 18 sampai 20 meter. Nah pertanyaannya adalah Shiratal Mustaqim itu tingginya berapa? Shiratal Mustaqim itu jatuhnya Shiratal Mustaqim sampai ke bawah itu adalah 73 tahun baru sampai di dasar lautan, di dasar neraka. Dan kemudian pada saat kita melihat seperti itu, gambarannya adalah pahala apa yang kemudian kita siapkan untuk perjalanan Shiratal Mustaqim itu. Kalau kita tidak pernah sholat, kalaupun sholat kita bolong-bolong, kita tidak pernah puasa, kalaupun puasa kita pernah pernah meninggalkan puasa, tapi kita tidak membayar utang. Kalau kemudian pernah kita zakat, membayar zakat, tapi zakat yang kita keluarkan itu ternyata banyak yang kemudian tidak memenuhi syarat, alias sesuai ketetapan, misalnya kewajiban kita 4, yang kita bayar zakat itu hanya 3. Maka bagaimana nanti Shiratal Mustaqim perjalanan itu yang dalamnya itu 73 tahun baru sampai di dasar? Tentu orang yang kemudian punya amal solehnya sedikit pasti dia jatuh. Ini barusan di Shiratal Mustaqim. Makanya sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan bahwa Rasulullah, andai kata di antara kita itu bukan umatnya Rasul, tentu keselamatan kita